Salam sehat, bugar, produktif. Bapak Ibu, teman-teman pengelola program kesehatan kerja dan olahraga, khususnya yang bekerja di Puskesmas, saya akan menjelaskan atau memvisualisasikan panduan penggunaan aplikasi SIDCO, Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga bagi pengguna di tingkat Puskesmas, berdasarkan buku panduan penggunaan aplikasi SIDCO yang diterbitkan oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI pada bulan Januari tahun 2020. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, apa yang perlu dipersiapkan untuk dapat mengakses aplikasi SIDCO ini? Aplikasi SIDCO dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi berbasis web. Untuk dapat mengaksesnya, Bapak Ibu perlu mempersiapkan perangkat komputer berupa personal komputer atau notebook yang memiliki aplikasi internet browser, di mana internet browser yang disarankan adalah Google Chrome. Nah, mengingat sifatnya online, maka diperlukan koneksi internet. SIDCO dapat pula diakses melalui perangkat Android Anda karena dibangun menggunakan web responsive yang dapat menyesuaikan dengan lebar layar perangkat. Perangkat Android yang direkomendasikan minimum versi 6 atau Marshmallow. Baik, kita akan mulai bagaimana caranya mengakses SIDCO. Kita klik Google Chrome, ada address bar, kita masukkan alamat situsnya yaitu sidco.kemkes.go.id. Kemudian dia akan muncul untuk tampilan awal, tampak seperti ini. Diminta untuk menginput alamat email pengguna sesuai dengan alamat email dan biodata lainnya yang sudah pernah dikirimkan kepada kami dan sudah didaftarkan pada SIDCO ini ya. Contohnya orang pengguna di Puskesmas dengan alamat email aniwulandari@gmail.com. Kemudian diminta untuk menginput juga passwordnya. Apabila lupa password, silakan klik fitur di bagian ini misalnya seperti ini ya. Silakan masukkan alamat emailnya, kemudian nanti sistem akan mengirimkan password ke email Anda. Nah, ini misalnya sudah siap, aniwulandari@gmail.com dengan password sekian, kemudian klik masuk. Dan sudah masuk di tampilan beranda. Tampilan beranda ini memberikan informasi ringkasan pendataan kesehatan kerja yang pernah dilakukan ya di belakang. Kemudian di bagian awal ini adalah pop-up window berupa informasi manfaat dari aplikasi ini. Di sini juga teman-teman dapat mendownload panduan tertulis penggunaan aplikasi SIDCO di tingkat Puskesmas. Kemudian untuk keluar dari menu pop-up ini, silakan klik lanjut. Nah, kalau teman-teman sudah sering menggunakan SIDCO dan tidak menginginkan tampilan ini ada lagi, silakan jangan tampilkan lagi. Inilah tampilan beranda selamat datang Puskesmas. Kemudian ada informasi ringkasan pendataan kesehatan kerja dan olahraga. Ini kesehatan kerja, ini kesehatan olahraga. Kebetulan untuk saat ini semuanya belum memenuhi ya. Dan ini nampak sudah ada data-data yang sudah diinput ya, misalnya perencanaan sudah diinput, kemudian Japung PKK pembimbing kesehatan kerja ternyata sudah ada, kemudian ketersediaan alat pelindung diri sudah ada. Nah, kemudian di bagian bawah juga ada informasi-informasi tentang tempat kerja. Ini Puskesmas ini memiliki satu pos UKK, digambarkan memiliki satu pos UKK, namun ini bisa saja bertambah sesuai dengan progres data yang diinput ya. Nah, di sini dan informasi-informasi lain kebetulan ini belum nampak semua karena masalah koneksi internet. Demikian, kita akan lanjut ke menu profil Puskesmas. Selanjutnya kita masuk pada profil Puskesmas. Klik menu profil Puskesmas. Ini adalah tampilan menu profil Puskesmas. Ada nama Puskesmas, kemudian kode Puskesmas sesuai dengan yang terdaftar di Kementerian Kesehatan RI. Kemudian alamat Puskesmas. Apabila alamat Puskesmas yang tercantum di sini tidak sesuai, maka pengelola SIDCO di Puskesmas dapat melaporkan ke pengelola SIDCO kabupaten, kemudian nanti akan diteruskan ke provinsi dan ke pusat untuk dilakukan penyesuaian atau perbaikan. Baris berikutnya ada pilihan kecamatan, yaitu kecamatan yang merupakan wilayah kerja Puskesmas. Selanjutnya diminta mengisi jumlah penduduk. Untuk Puskesmas ini misalnya jumlah penduduk laki-laki adalah 8.644, jumlah penduduk perempuan adalah 8.595, kemudian jumlah usia produktif 11.883 orang, kemudian jumlah petugas Puskesmas misalnya 30 orang. Ada pertanyaan, apakah membina calon jemaah haji? Untuk mengisinya silakan klik lingkaran sesuai dengan realitanya, apakah iya atau tidak. Apakah memiliki peta wilayah kerja? Silakan klik pada lingkaran
lingkaran. Sudah terinput datanya, selanjutnya simpan. Ada notifikasi data tersimpan. Selanjutnya kita masuk ke menu kesehatan kerja. Terdiri dari dua submenu, yaitu kesehatan kerja internal dan kesehatan kerja eksternal. Kita masuk kesehatan kerja internal. Untuk input, menambah ataupun mengedit data kesehatan kerja internal, klik bar berwarna biru. Kemudian pilih tahun, misalnya 2020, klik lanjutkan. Ada beberapa item pertanyaan. Yang pertama, perencanaan kegiatan kesehatan kerja di Puskesmas. Selanjutnya diminta untuk mengisi data atau informasi tentang perencanaan kegiatan kesehatan kerja di Puskesmas, yaitu sebagai berikut. Adanya perencanaan kegiatan kesehatan kerja internal dan eksternal di Puskesmas yang tercantum dalam dokumen perencanaan usulan kegiatan atau RUK dan dibahas dalam mini lokakarya dalam pelaksanaan kegiatan. Pilihannya ya atau tidak. Silakan klik pada salah satu lingkaran. Selanjutnya, klik ketersediaan sumber daya manusia. Silakan berikan tanda centang jika telah memenuhi atau telah melakukan. Misalnya, apakah ada petugas pengelola program kesehatan kerja? Silakan beri tanda centang dengan mengklik kotak yang ada. Apakah petugas terlatih kesehatan kerja? Pilih ya atau tidak dengan cara mengklik lingkaran. Bila ya, sebutkan jumlah petugas pengelola program kesehatan kerja sesuai dengan jenjangnya. Jenjang pertama 3A sampai 3B itu berapa orang? Cantumkan. Kemudian jenjang muda 3C sampai 3D cantumkan. Kemudian jenjang madya 4A sampai 4C cantumkan jumlahnya di sini. Apabila di Puskesmas ini terdapat dokter yang terlatih penyakit akibat kerja, silakan beri tanda centang pada kotak di samping kiri. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan K3 di Puskesmas? Silakan klik bar pelaksanaan K3 di Puskesmas. Silakan berikan tanda centang jika telah memenuhi atau telah melakukan. Yang pertama, pemberian imunisasi hepatitis B pada petugas Puskesmas beresiko. Misalnya telah melakukan, centang. Deteksi dini penyakit tidak menular atau PTM dan penyakit menular atau PM, kecelakaan akibat kerja bagi petugas Puskesmas. Silakan centang. Selanjutnya, apabila di Puskesmas terdapat SOP, silakan centang. Identifikasi bahaya dan risiko di Puskesmas. Bila melakukan, centang. Terdapat jalur dan tanda evakuasi di Puskesmas. Apabila iya, centang. Tersedianya alat pemadam api ringan atau APAR yang masih berlaku. Apabila ya, centang. Simulasi alat pemadam api ringan atau APAR. Apabila dilaksanakan simulasi, beri tanda centang. Tersedia dan mampu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Mohon diupdate setiap bulan. Nah, misalnya centang Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Selanjutnya masuk submenu jumlah pekerja yang dilayani. Klik. Misalnya jumlah pekerja yang dilayani 115 orang. Klik tanda simpan. Baik, itu tadi input data kesehatan kerja internal tahun 2020. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk submenu kesehatan kerja eksternal. Ada 3 item. Yang pertama, pelayanan penyakit akibat kerja. Kedua, pendataan tempat kerja. Ketiga, data pos UKK. Kita klik pelayanan penyakit akibat kerja. Nah, di sini nampak sudah ada data kesehatan kerja internal bulan Januari tahun 2020. Apabila ingin menambah atau mengedit penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja, klik pada bar berwarna biru. Selanjutnya pilih tahun dan pilih bulan. Misalnya tahun 2020. Selanjutnya pilih bulan, misalnya karena bulan Januari sudah ada, kita lanjut dengan data Februari. Lanjutkan. Ini sudah masuk dalam submenu Manage Data Penyakit Akibat Kerja dan Kecelakaan Akibat Kerja bulan Februari 2020. Masukkan data-data sebagai berikut. Penyakit akibat kerja, datanya seperti apa saja. Misalnya kita lihat ada kolom diagnosa okupasi. Di sini bisa dipilih. Misalnya ada data pasien dengan keluhan nyeri punggung bawah sederhana akibat kerja. Kemudian jumlah penyakit akibat kerja ini ada berapa orang? Silakan diisi datanya, misalnya 2 orang. Kemudian kolom berikutnya ada jumlah penyakit akibat kerja. Kolom ini bisa diisi apabila di Puskesmas sudah terdapat dokter
terlatih penyakit akibat kerja. Bila belum ada, maka isi angka 0. Kolom berikutnya, jumlah terduga penyakit akibat kerja. Apabila dokter sesuai dengan pengalaman dan pemahamannya bisa menduga bahwa seseorang itu mengalami nyeri punggung bawah sederhana akibat kerja, maka kolom ini bisa diisi. Misalnya ada 2 orang pasien yang diduga mengalami nyeri punggung bawah sederhana akibat kerja, maka isi data dengan angka 2. Kemudian jumlah yang dirujuk penyakit akibat kerja. Apabila puskesmas telah melakukan rujukan penyakit akibat kerja dengan diagnosa nyeri punggung bawah sederhana akibat kerja, maka bisa diinput di kolom ini. Misalnya 1 orang. Apabila ada diagnosa okupasi lainnya, silakan klik tanda tambah. Nah, diagnosa okupasi lainnya misalnya asma akibat kerja, klik jumlah penyakit akibat kerja diisi 0 karena masih dugaan. Kemudian pada kolom jumlah terduga penyakit akibat kerja, kalau kasus asma akibat kerja ini ada misalnya ada 2, isi angka 2. Kemudian kolom jumlah yang dirujuk penyakit akibat kerja ini, asma akibat kerja, misalnya belum ada yang dirujuk, silakan tuliskan 0. Selanjutnya, apabila ingin menambah lagi data pasien dengan diagnosa okupasi, silakan klik tanda tambah. Namun apabila ingin menghapus data yang ada ini, silakan klik tanda hapus. Kemudian klik simpan. Nah, demikian seterusnya. Selanjutnya, item kecelakaan akibat kerja atau KAK, klik di sini. Misalnya kita masuk pada item kecelakaan akibat kerja. Ada 3 kolom, yaitu jumlah kecelakaan akibat kerja, kemudian jumlah terduga kecelakaan akibat kerja, kolom ketiga jumlah yang dirujuk kecelakaan akibat kerja. Misalnya jumlah kecelakaan akibat kerja ini ada 6 di wilayah kerja puskesmas. Kemudian kolom jumlah terduga kecelakaan akibat kerja diisi sesuai dengan jumlah yang ada. Misalnya ada 3. Kemudian kolom jumlah yang dirujuk kecelakaan akibat kerja ada 1 misalnya. Kemudian klik simpan di bar berwarna biru. Kemudian pada submenu kesehatan kerja eksternal ada juga item pendataan tempat kerja. Klik. Inilah tampilan pendataan tempat kerja kesehatan kerja eksternal. Nah, di sini nampak ada 2 tempat kerja yang dibina oleh puskesmas. Selanjutnya, apabila ada tempat kerja lain yang telah dibina oleh puskesmas, saya klik tambah. Nah, ada beberapa kotak isian yang sesuai dengan pembinaan tempat kerja yang telah dilakukan. Misalnya nama tempat kerja di sini PPI ya, Pangkalan Pendaratan Ikan di suatu wilayah. Kemudian isi data alamat, misalnya kelurahan. Di sini ada kotak latitude dan longitude, tidak perlu diisi. Selanjutnya adalah jenis tempat kerja, masukkan pedagang pasar, pelayanan kesehatan, pelayanan jasa lainnya, terminal, makanan, minuman, kemudian pengolahan tembakau, tekstil, pakan jadi, misalnya kulit, barang dari kulit dan alas kaki, kemudian kayu, barang dari kayu dan gabus, tidak termasuk furniture, dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya. Barang dari karet dan plastik. Demikian seterusnya, sudah ada cukup banyak pilihan, tinggal klik saja. Kemudian jenis tempat, misalnya tempat kerja perkantoran. Kemudian lanjut jumlah pekerja, misalnya 60 orang, jumlah pekerja perempuannya ada 40 orang. Selanjutnya ada pilihan melaksanakan upaya promotif kesehatan di tempat kerja. Sesuai dengan pilihan ini, silakan dicentang sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Seperti 6 pilihan di bawah ini. Yang pertama, pelaksanaan 5R atau rapih, resik, rajin, ringkas, rawat. Yang kedua, peningkatan pengetahuan kesehatan berupa penyuluhan, banner, dan poster. Pelayanan kesehatan di reproduksi di tempat kerja berupa pelayanan KB, NC, dan kelas ibu hamil. Kemudian penyediaan ruang ASI, penerapan germas di tempat kerja berupa penyediaan makanan sehat, kawasan tanpa rokok dan olahraga. Selanjutnya adalah item gizi pekerja. Item pertanyaan berikutnya antara lain melaksanakan upaya preventif di tempat kerja, diantaranya pilih sesuai item yang ada di bawah ini. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, identifikasi potensi bahaya di tempat kerja, penyediaan alat pelindung diri atau APD, pemeriksaan kesehatan berkala, 6 lain-lain. Kemudian ada pertanyaan, apakah sudah melaksanakan gerakan pekerja perempuan sehat produktif atau GP2SP? Silakan pilih ya atau tidak dengan mengklik lingkaran. Selanjutnya klik bar simpan berwarna biru.
Ada notifikasi data tersimpan. Item data lainnya UKK. Klik data pos UKK. Nah, di sini nampak sudah ada satu pos UKK. Apabila ingin menambahkan data pos UKK, klik tombol baru. Misalnya nama pos UKK-nya Pos UKK Bahari Sehat. Kecamatannya di sebuah kecamatan. Kemudian alamat, cantumkan alamatnya. Misalnya di suatu kelurahan, cantumkan nama kelurahan, nanti Google Map akan mendeteksi lokasi kelurahan tersebut di sini. Latitude dan longitude dikosongkan karena akan terisi secara otomatis oleh Google Map. Selanjutnya sektor jenis usaha dipilih. Pilih misalnya nelayan. Jumlah anggota misalnya 30 orang. Jumlah kader misalnya 3 ya. Jadi ini sesuai dengan ketentuan 10% dari jumlah pekerja sesuai dengan Permenkes nomor 100 tahun 2015 tentang pos UKK terintegrasi. Kemudian isi data potensi risiko kesehatan di tempat kerja yang paling dominan apa? Misalnya untuk nelayan di sini fisika ya, karena berada di tempat terbuka, sering terpapar sinar matahari dan angin kencang. Nah, kemudian apakah pos UKK ini sudah dibina? Pilih iya atau tidak dengan cara mengklik lingkaran. Kemudian cantumkan tahun pembentukan, misalnya tahun 2018. Selanjutnya data disimpan dengan klik tombol simpan. Ada notifikasi data tersimpan. Ya, nampak sudah ada 2 pos UKK. Selanjutnya kita masuk ke menu kesehatan olahraga. Di sini ada 2 submenu kesehatan olahraga, yaitu kesehatan olahraga internal dan kesehatan olahraga eksternal. Masuk submenu kesehatan olahraga internal. Nampak sudah ada data kesehatan olahraga internal pada bulan Januari tahun 2020. Bila ingin mengedit, silakan klik tanda bolpen. Bila ingin membuangnya, maka klik tanda bak sampah. Untuk menambah atau mengedit data kesehatan olahraga internal lainnya, misalnya bulan-bulan berikutnya, silakan klik di ikon tambah edit data kesehatan olahraga internal, bar berwarna biru. Klik misalnya pilih tahunnya 2020, pilih bulan misalnya bulan Februari, kemudian lanjutkan. Ini ada 2 item pertanyaan, yaitu perencanaan terkait kesehatan kerja dan olahraga. Apakah perencanaan yang dilakukan oleh Puskesmas yang dibahas pada pertemuan perencanaan dan tertuang dalam dokumen RUK Puskesmas dan akan dibahas pada mini lokakarya? Silakan tentukan pilihannya ya atau tidak. Kemudian item implementasi kesehatan olahraga di Puskesmas atau internal. Kegiatannya apa saja? Silakan dicantumkan di sini. Pertama, tentang peregangan adalah kegiatan yang dilakukan di antara waktu kerja untuk menghilangkan kelelahan, kebosanan, dan meningkatkan konsentrasi bekerja. Nah, di sini ada pilihan rentang, apakah sehari 2 kali, sehari sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, tidak melakukan. Pilihannya misalnya sehari 2 kali, jumlah peserta misalnya 8 orang, dari jumlah total pegawai 30 orang. Kemudian senam bersama minimal 1 minggu sekali adalah kegiatan senam yang diikuti oleh pegawai Puskesmas minimal 1 kali seminggu. Pilih rentang apakah seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau tidak melakukan. Saya pilihannya seminggu sekali. Jumlah peserta misalnya 20 orang. Kemudian pembinaan kebugaran jasmani bagi pegawai Puskesmas adalah kegiatan pengukuran kebugaran jasmani. Misalnya yang diukur 1 kali, misalnya 5 orang. Kemudian yang mendapat pengukuran 2 kali, misalnya 20 orang, tidak ada pengukuran 3 kali ataupun pengukuran 4 kali misalnya. 0 semua ya. Analisis hasil kebugaran pegawai dengan produktivitas absen atau output adalah analisis hasil secara sederhana dari 4 kali pengukuran kebugaran jasmani yang dilakukan secara berkala, yaitu 3-6 bulan sekali. Misalnya yang melakukan pengukuran 1 kali dari 5 orang ini, yang kurang sekali tidak ada, yang kurang 1 orang, yang cukup 4 orang, tidak ada yang baik ataupun baik sekali. Kemudian pengukuran kebugaran 2 kali dari 20 orang, yang kurang sekali misalnya 1 orang, yang kurang 5 orang, cukup 10 orang, yang baik 4 orang. Karena yang pengukuran 3 kali dan 4 kali tidak ada, maka datanya sudah lengkap. Kemudian klik tanda kotak biru bertuliskan simpan. Kemudian kita masuk ke submenu kesehatan olahraga eksternal ya. Klik.
kesehatan olahraga eksternal. Nah, di sini nampak sudah ada data bulan Januari tahun 2020. Apabila ingin menambahkan atau mengedit data kesehatan olahraga eksternal ini, silakan klik bar berwarna biru. Kemudian pilih tahunnya, kemudian pilih bulan, misalnya bulan Februari, kemudian lanjutkan. Ini adalah tampilan input data kesehatan olahraga eksternal bulan Februari tahun 2020. Di sini ada 6 sasaran kesehatan olahraga eksternal, yaitu kelompok olahraga masyarakat, ibu hamil, lansia, sekolah, jemaah haji, dan ASN tingkat kecamatan. Kita input data kelompok olahraga masyarakat, yaitu jumlah kelompok olahraga di masyarakat yang dibina oleh puskesmas. Kita ingin menambahkan datanya, klik kotak bertuliskan tambah kelompok masyarakat, jumlah kelompok yang dibina misalnya 5, jenis kelompok olahraga yang dibina misalnya ada 3, ada senam, sepak bola, kemudian ada bersepeda. Total kelompok olahraga yang ada misalnya ada 8. Kemudian total anggota kelompok misalnya 40 orang. Kemudian klik tombol simpan. Untuk mengedit atau menghapus data kesehatan olahraga eksternal, pilih salah satu tombol pada kolom aksi. Untuk mengedit, gunakan tombol tanda ballpoint dengan dasar biru. Kemudian untuk menghapus, klik tombol kotak sampah dengan background berwarna merah. Kita lanjut input data kesehatan olahraga untuk ibu hamil. Klik tulisan ibu hamil. Sebagai contoh, kegiatannya berupa pembinaan senam ibu hamil. Itu kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan program KIA untuk senam pada kelompok ibu hamil. Pada halaman ini terdapat form isian terkait dengan jumlah kelompok ibu hamil dan jumlah total pesertanya. Jika pengisian data sudah selesai, klik tombol simpan. Selanjutnya, input kesehatan olahraga untuk lansia. Pada halaman ini terdapat form isian terkait dengan jumlah kelompok lansia dan total jumlah pesertanya. Jika pengisian data sudah selesai, klik tombol simpan. Selanjutnya, input kesehatan olahraga untuk sekolah. Pada halaman ini terdapat form isian terkait dengan jumlah kelompok sekolah dan total jumlah pesertanya yang terbagi menjadi tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Misalnya jumlah SD yang dilakukan pemeriksaan kebugaran ada 7, kemudian total siswa yang diperiksa kelas 4, 5, dan 6 misalnya ada 500 siswa. Kemudian isi kondisi kebugaran siswa, misalnya kurang sekali ada 30, yang kurang ada 200 siswa, kemudian yang cukup 200 siswa, yang baik 70 siswa, sedangkan yang baik sekali tidak ada. Kemudian lanjut tingkat SMP, jumlah SMP yang dilakukan pemeriksaan kebugaran misalnya 4 sekolah, total siswa SMP yang diperiksa misalnya 200 siswa, kondisi kebugaran siswa misalnya kurang sekali 5, kurang 30, cukup 130, baik 35, sehingga totalnya menjadi 200 orang siswa. Lanjut tingkat SMA, jumlah SMA yang dilakukan pemeriksaan kebugaran 2 sekolah, total siswa SMA yang diperiksa 100 siswa. Sebagai contoh, kurang sekali 10, kurang 250, cukup 200, baik 40, dan tidak ada yang baik sekali, sehingga total yang telah diukur adalah 500 orang. Jika input data sudah selesai, klik tombol simpan. Input kesehatan olahraga untuk jemaah haji, klik tulisan jemaah haji. Kegiatannya berupa pembinaan kebugaran jasmani jemaah haji, merupakan kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan program kesehatan haji untuk melakukan pengukuran kebugaran jasmani jemaah haji. Untuk penambahan data, klik tombol tambah. Tambah pembinaan kebugaran jasmani, misalnya dilakukan di satu lapangan olahraga kecamatan. Nanti Google Map akan mendeteksi lokasi tersebut bila sudah sesuai. Kemudian untuk latitude dan longitude tidak perlu diisi karena akan otomatis diisi oleh Google Map. Kemudian jumlah calon jemaah haji, misalnya 20 orang tingkat kecamatan tersebut. Kemudian jumlah yang diukur 15 orang, mana yang pengukuran 1 kali misalnya 4 orang, dan yang telah diukur 2 kali itu adalah 11 orang. Untuk hasil pengukuran, kondisi kebugaran calon jemaah haji dari 15 calon jemaah haji yang diukur, di sini hasilnya kurang sekali 1 orang, kurang 4 orang, cukup 8 orang, yang baik 2 orang, sedang yang baik sekali tidak ada. Jika input data sudah selesai, klik tombol simpan.
Selanjutnya input data kesehatan olahraga ASN tingkat kecamatan. Klik tulisan ASN tingkat kecamatan. Pembinaan kebugaran jasmani berupa kegiatan pengukuran kebugaran jasmani dan pengukuran minimal 1 kali setahun pada ASN tingkat kecamatan. Untuk penambahan data, klik tombol tambah. Jenis instansi misalnya Pemda, karyawan-karyawati kantor kecamatan, lokasinya misalnya lapangan olahraga kecamatan, kemudian jumlah yang diukur misalnya 30 orang, total pegawai misalnya 35, pengukuran 1 kalinya misalnya hanya 4 orang, kemudian yang pengukuran 2 kali sebanyak 26 orang. Misalnya kondisi kebugaran pegawai dari hasil pengukuran diperoleh kurang sekali 2 orang, yang kurang 4 orang, yang cukup 22 orang, dan yang baik 2 orang. Jika input data sudah selesai, klik tombol simpan. Kemudian pada setiap tampilan menu ini ada fitur profil saya dan logout. Nah, fitur profil saya merupakan data profil Anda. Misalnya seorang pengguna Sitco atas nama Ani Wulandari memiliki alamat email demikian. Di profil saya ini terdapat biodata yang pernah diinput oleh pengelola kabupaten atau pengelola provinsi untuk seorang pengguna aplikasi Sitco di Puskesmas. Misalnya nama depan Ani Wulandari, nama belakangnya dicantumkan nama puskesmasnya sehingga untuk memudahkan pencarian nantinya. Kemudian nomor telepon, kemudian password, kemudian ulangi password. Nah, di sini teman-teman puskesmas juga bisa mengubah password apabila diperlukan. Jadi klik di sini password yang diinginkan, kemudian ulangi ketik password yang diinginkan tersebut, kemudian simpan. Fitur profil saya dan logout tersedia di pojok kanan atas dan tampil sepanjang penggunaan Sitco. Logout dapat dilakukan kapan saja, baik pada saat proses input data ataupun pada saat akan menutup aplikasi. Jangan lupa untuk selalu melakukan penyimpanan data setelah penginputan data pada item-item tertentu. Coba kita klik fitur logout dan ini kita sudah keluar dari menu Sitco. Demikianlah tutorial penggunaan aplikasi Sitco, Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga. Semoga mempermudah Bapak Ibu dan teman-teman dalam penggunaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, bugar, produktif.